Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Tutor, channel belajar bersama, dan mari berkembang bersama. Baik teman, apa kita ini kan masih terkadang masih ragu atau bagaimana karena seringnya menonton video besar. Akhirnya kita cenderung untuk membuat video seperti channel-channel besar. Kalau kita ini bukan musuhnya atau bukan lawannya, ya tentu saja kita akan keberatan untuk bersaing di dalam kontennya maupun di dalam bertutorialnya maupun membuat pembuatan videonya, teman. Kalau channel besar itu kan selalu mengajarkan harus konten berkualitas, video yang bagus, hashtag kata kunci, pokoknya kata kunci SEO itu harus dipastikan benar. Yang terkait kepada judul-judul video besar yang mereka buat itu, kalau pemula disarankan untuk membuat kata kunci tersebut. Nah, dengan demikian React Tutor itu juga sering membuktikan atau mempraktekkan. Saya samakan bahkan judul itu hampir mirip, thumbnail juga hampir mirip, atau kata kunci juga hampir yang disaran-sarankan. Tetapi juga tidak menyebabkan channel kita ini berkembang atau views kita ini meningkat. Kalau sudah tahu, kalau kita ini sudah mengikuti cara tersebut, lalu apa yang menyebabkan? Apakah thumbnail kita? Apakah video kita? Karena konten-konten besar atau channel-channel besar itu mengatakan sebuah isi itu harus berkualitas. Berkualitas itu yang mana itu kan juga tidak secara rinci. Padahal videonya sendiri itu kalau mungkin kalau dinilai seorang pemula juga belum tentu berkualitas. Dipandang oleh YouTuber yang lain juga belum tentu berkualitas kan. Jadi di sini di YouTube itu memang pada berebut yang namanya konten berkualitas, video yang bagus. Video yang bagus menurutnya, ya menurut setiap kreator itu kan, channel besar maupun channel kecil itu kan menurutnya ya sudah bagus. Ketika channel besar mengupload video, nanti channel yang pesaingnya ya juga mengatakan itu tidak bagus. Ada yang menilai pemula kayak gitu aja kok konten berkualitas, apanya yang berkualitas? Ada. Padahal ya isi sebuah video ya kayak gitu, thumbnailnya ya semacam itu, judulnya ya biasa-biasa saja. Nah, kalau sudah kita ketahui semacam itu, pemula ini kan selalu terpancing dengan pembuatan video yang bagus yang bagaimana. Padahal kita sudah sering belajar bersama mengupas tuntas yang menyebabkan video kita ini yang pengaruhnya viewsnya sepi atau tontonan sepi itu bukan karena video tidak berkualitas atau konten-konten yang tidak pakai SEO, tapi karena kita ini belum lama membangun channel dan gaya tonton kita ini terkadang keliru. Masih nonton video sendiri, masih nonton dengan segala macam playlist segala macam kan. Terkadang juga tidak mau upload video. Itu juga menyebabkan keterlambatan sebuah video. Kembali lagi kalau kita bicara soal konten berkualitas. Konten berkualitas itu kalau video kita ini ditonton secara full durasi itu berkualitas menurut YouTube. Karena analitik itu menunjukkan bahwa konten-konten mana saja, konten-konten kreator siapapun mereka, walaupun itu kontennya secara biasa, tetapi kok selalu ditonton full durasi, rasio klik tayangnya bagus, penontonnya ya banyak, itu artinya berkualitas menurut YouTube. Dan iklan pun akan menawari sebuah video tersebut karena ya sangat ramai, kolom komentar juga ramai, like-nya juga banyak. Jadi sudah jelas bahwa kita ini konten-konten yang berkualitas itu kita sudah tahu bahwa penyebabnya itu kita branding belum punya, membangun channel juga belum lama,
dan kita gaya pola tontonnya juga terkadang salah. Nah, ini yang membuat kita ini keliru dalam berpandangan. Ini saya sambil menonton itu, sambil menonton iklan deh. Jadi untuk apa lagi kalau kita ini masih bertanya-tanya? Ya sekemampuan kita, ya mencoba pemula ini dilakukan. Kalau React Tutor sih ya sekemampuan saya juga sudah membuktikan apa judul itu saya sesuaikan, thumbnail ya sesuai kemampuan kita, ya kita modalnya HP, Lighting Studio, konten di mana-mana juga sudah kita lakukan untuk bagaimana kita ini usaha supaya video kita ini memang menarik. Atau faktanya juga tetap biasa-biasa saja. Nah, disinilah yang perlu dikuatkan kepada pemula-pemula, khususnya ya saya sendiri, itu jangan terlalu memandang sebuah konten itu yang bagaimana. Konten yang menarik, konten yang direkomendasikan adalah konten-konten yang ditonton full durasi, like-nya banyak, komentarnya normal, dan gaya tontonnya juga normal, sumber trafficnya juga jelas. Nah, inilah yang dibilang oleh YouTube bahwa konten tersebut itu memang layak nongol di beranda-beranda YouTube dan selalu mendapat rekomendasi. Nah, kalau rekomendasi ini juga berujung dari sebuah video yang bagus tadi, karena tontonannya banyak, rasionya bagus, akhirnya apa? Muncul rekomendasi, akhirnya direkomendasikan. Tapi kalau video kita di beranda itu apakah direkomendasi? Belum tentu, teman. Muncul di beranda itu karena hanya sebuah banyaknya tontonan, tapi belum tentu mendapatkan rekomendasi, karena rekomendasi ini harus keseluruhan, teman. Rasionya harus masuk, RPM-nya harus masuk. Tapi kalau hanya durasi tontonnya tinggi tapi rasionya kurang, ini juga terkadang YouTube juga enggan untuk melakukan tidak mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi ini mencakup thumbnail, judul, yang lain-lain. Tapi semua itu kan tidak menjamin juga, tergantung bagaimana melakukan channel. Kalau melakukan channel ini tindakan-tindakan yang mencurangi, ya akhirnya membuat traffic kita rusak, akhirnya YouTube juga tidak mendapatkan merekomendasikan ke video kita. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.